Sambil menunggu taklim kita berdoa. Luruskan niat ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Tahara zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asolihi wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Takdir hajatina, pasang niat. Ya la kulli syai'in qadir. Wa khususan ilaruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimat. Amin. Allahumma ya dafiyal baliyat. Amin. Allahumma ya rafi'u darajat. Amin. Allahumma ya syafi'al amrad. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan ilal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja kita ke kaji bab 3 terkait masalah sejarah, hakikat at-tariq atau hakikat sejarah dan hikmahnya kita mempelajari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabi ibadah. Tentunya salawat dan salam sebelum kita talim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya sampai akhirul zaman. Sebelum kita talim, berdoa juga kita untuk kelancaran talim kita. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar pentaklim dan yang ditalami bisa memahami, dan yang paling penting Allah meridhoi. Wajali wajiro min ali Robbana ambilna min ladunka aroma wa ilana min amri rasada Robbana ladunka qulubana wa ilahi tanah wa ablana min ladunka aroma
Wan Andong ya maaf syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu sampai hari ini untuk bisa bertolibul ilmi. Amma badu, kita bahas sejarah Minangkabau asal usul menurut Tambo dan ahli. Kita gabung ya. Dan ahli sejarah dan Tambo. Kenapa kita penting mengkaji sejarah? Ya. Kalau ada yang nanya kenapa mesti kita ngaji mundur, bawa mobil aja mesti ngeliat spion kan, ya kan, sama dengan gitu. Arti kata ada manfaatnya dan sangat besar manfaatnya untuk bisa memahami mesti apa kita ke depan, mesti gimana kita bergaul dengan sesama, dengan suku, baik itu dengan keluarga, dengan handai tolan, dengan kerabat, itu terkait juga dengan masalah sejarah ya. Berbicara tentang Minangkabau, maka kita akan dihadapkan pada sejarahnya yang begitu kompleks. Ya, di Minang itu sangat kompleks sejarahnya, Pak. Ini disebabkan karena satu, adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Ya. Kedua, masyarakat Minang zaman dulu itu tidak ada memiliki budaya tulis menulis. Ya. Tidak ada budaya tulis menulis ya. Sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan melalui banyak faktor. Ya. Arti kata Kaba, Tambo. Ya, Kaba dan Tambo itu sudah mulai nggak murni sebab ditulisnya setelah Islam masuk. Ya. Maka ada faktor kepentingan kan? Bisa aja kepentingan lingkungan, rasa aku, kebanggaan daerah, ada kepentingan kolonial. Nah di sini kita harus bergeser, jangan Tambo aja. Para ahli gimana pendapatnya? Dan yang paling penting, secara Islam gimana mempelajari yang sulit dijangkau oleh indrawi kita, karena terjadi sudah berlalu. Ya. Upaya penulisan sejarah Minangkabau itu selalu terjadi dalam bentuk hikayat. Kalau orang Melayu lama menyebutnya hikayat, orang Jawa menyebutnya babat. Ya. Kalau kita menyebutnya Tambo. Nah, Tambo itu bahasa proto asli Minang. Jadi kalau ditanya Melayu murni itu ya Minangkabau. Melayu proto. Jadi kita ampalosnya Pak, induk. Kedua, baru ada yang disebut pecahan suku. Ya. Setelah suku Minang Proto, namanya Proto itu Minang Tua. Ya, Minangkabau. Pecah adalah suku Batak. Sudah itu suku Sunda. Sudah itu suku Bugis. Ya. Jawa kok nggak ada? Ya Jawa itu Sunda. Sunda pecah menjadi anak-anak menjadi suku Jawa. Nah, budaya Sunda itu Sangsekerta, ya, tulis menulisnya, ya. Minangkabau itu budaya menulisnya itu proto, belum ada. Jadi Kaba, ya. Makanya pas sejarah itu terkait dengan tulisan Sangsekerta, tulisan Arab Melayu, ya. Arab Melayu juga nggak murni, terkait dengan Parsi, Persia, yang berangkat dari Barus. Ya, makanya konteks agamanya kita pahami dulu sejarahnya. Kenapa ada padri? Jadi kalau ditanya, perang di atas dunia ini terjadi antara adat dengan agama dan disebut perang agama itu adanya di Minangkabau. Jadi kalau ditanya, perang awal terjadinya antara adat dengan agama adanya di Minangkabau, yaitu padri. Ya. Kalau di luar itu bukan perang adat tapi perang agama, Kristen dengan Islam, nah, perang salib, ya. Tapi yang dengan adat itu awalnya hanya di sini, ya. Nah, contoh di Arab itu perang buku jahiliyah itu perang akidah agama, bukan perang suku. Sukunya kompak. Di kita yang perang suku. Nah, jadi itu tercatat pada Quran. Jadi kalau ditanya, waduh, perang suku itu terjadi di mana?
di Minangkabau dengan agama, itu perang Kadri. Ya, itu yang perlu kita garis-garis besar pahami. Terus kesimpulannya lagi, kita sudah memahami ternyata kita ini suku asli. Ibarat apa? Ibarat bio itu induk. Ya. Bukan ayam ras. Ya, bukan KFC ya. Tapi induk, ya. Jadi orang Minang itu kelihatan induknya murni Melayunya, proto. Maka disebut orang-orang luar Minang itu tuo dibandingkan suku lain. Karena suku lain itu terjadinya berdasarkan Melayu. Jadi kalau ditanya Melayu asli itu dari siapa sih? Awak Minangkabau. Itu terbukti anu tidak cerita bual, ada yang disebut prasasti. Nanti kita bahas. Ya. Jadi kalau ada Minang kena disantet, bingung dia dong. Kalau bio tuh nggak bisa disantet Pak sebetulnya. Dijahili mungkin bisa. Teraniaya badannya tidak. Yang namanya bio itu induk mempunyai daya tahan secara metafisis lebih tinggi dari suku lain. Ya, kalau kita digunakan dengan metafisis kekuatan alamiah dan psikis oleh suku yang di bawah kita, itu nggak mungkin. Itu hukum metafisisnya. Jadi Bapak pede aja. Bapak misalnya ke Dayak, jangan khawatir. Dayak nggak mungkin kena kepada kalau kita sukunya Minangnya asli. Kecuali kalau nano-nano ya. Kan gitu kan. Maka dikaji sejarah. Sepakat ya? Jadi sini nggak perlu ngaji ilmu kanuragan, sebenarnya nggak perlu Pak. Ya dari sononya orang Minang punya proto asli gitu. Ya. Nah, jadi adanya suku Batak, suku Jawa, apalagi Jawa itu mudah bener. Suku Sunda, suku Bugis. Ya. Itu induknya nih Minangkabau, Minangka Tanwam namanya ya. Nah, sukunya. Kita bahas dulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini terkait dengan metode Islam. Sejarahnya terkait metode Islam. Jadi kalau kita sulit membahas sejarah karena terhapusnya fakta, maka kita gunakan metode Quran. Gimana cara mengkaji metode Quran sejarah yang sudah berlalu? Itu kan penting. Kaitannya dengan apa, Pak? Kejujuran dan akhlak. Jadi banyak orang mengungkap sejarah kan faktornya ada sebab. Kolonialisme, politik, ego pribadi, ego suku, maka sejarah kabur. Percaya nggak tuh? Jadi kuncinya apa Pak? Jujur. Ngaji sejarah memerlukan akhlak. Akhlak baik. Poinnya tuh. Satu lagi, ngaji takdir memerlukan akhlak baik. Kalau nggak ada akhlak baik, maka takdir kita kesulitan. Betul kan? Nah, kita bahas. Jadi penulisan dimulai sejarah Minang itu tambonya waktu Islam masuk. Islam di Minangkabau masuknya yang paling tua berangkat dari Barus. Pesisir timur. Barus namanya. Dan Islam awal itu sufisme. Karena orang Barus itu sufinya tinggi terkait dengan hal-hal yang sifatnya martabat 7, kaji tubuh. Islam awal di Minangkabau. Makanya ulama Islam awal itu sebetulnya sufisme. Kemudian baru tarekot. Ya. Tidak terkait dengan kaji Islam fikih. Beda, Islam fikih beda-beda. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Karakter Minangkabau itu adalah sufisme. Makanya ada disebut kaji tubuh. Kaji tubuh itu dari Barus. Ya, dari Barus. Terkait dengan Hamzah Fansuri. Ya, Hamzah Fansuri dari Fansur menetap di Barus. Ya, ini terkait dengan keislaman kita. Itu yang paling tua. Sebelum abad 15 sudah ada itu. Ya. Maka di Siak itu banyak yang disebut selawat dulang, ya, berjanji. Itu sufisme, atraktif. Mengislamnya atraktif, maka disenangi.
Karena awal kita adalah biaro, Buddha. Maka itu masuk membaur. Nah, ini hidayah Allah ya. Karena kalau tanpa melakukan sufisme sulit. Ya, kalau melalui fikih benturan nanti. Ya. Ketiga, berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad Arab, sebagian besar masih tercampur dengan mitos. Tambo kita sebagian besar tercampur dengan mitos. Ada kepentingan kesukuan. Makanya ada tambo layang. Ya, itu tambo induk. Saja Gunung Marapi Sagadang Talu Iti namanya tambo layang. Itu ti induk tambo. Itu hanya bisa diambil 40%. Faktanya 60% wallahu alam. Ada tambo kerinci. Faktanya mendekati hampir 50-50. Ini yang tidak terjangkau oleh sejarawan. Padahal tercatat. Ya. Dan sudah ada tambonya dalam bahasa Latin, karena itu baru dibukukan. Ya. Di sana terkait dengan asal usul Gajah Mada. Dari ke Kerinci. Nggak ada orang Jawa nama Mada, Pak. Nggak ada do. Yona, ada nama Jawa Mada. Nggak ada do. Nan banyak gajah? Lah sampai itu nak logika saja ya. Terserah kan berdebat ka indah, terserah. Bekon dong share kanan lain. Nan jale fakta logika ya, fakta logika ya. Jadi itu jelas ya. Kalau menciptakan itu ada faktor ego pribadi yang dari Kebumen lah, yang dari Kalimantan, bingung dong tuh ya. Kok nggak ada kejujuran gitu. Sekarang tanya, Andung menceritakan sejarah ini yang duduk orang Minang bukan, nggak asli Minang. Kepentingan politik tidak ada. Kepentingan tarbiyah itu yang paling kita utamakan untuk kebaikan kita. Ya. Ya, kita bahas. Dengan sulitnya menjangkau sejarah Minangkabau, ya, bukan berarti kita menjadi tutup mata dengan sejarah Minangkabau. Ya, untuk Ikhwan, untuk adik-adik, ya. Karena zaman sekarang perlu fakta kan. Nah, walaupun bagaimanapun kawasan Minangkabau memiliki sejarah yang sangat penting harus diketahui untuk generasi sekarang. Melalui risalah ini coba Andung kaji melalui sisi metode Islam, kafah. Nah, tentu korelasinya Al-Quran. Ya. Dan ini demi Allah, Andung tidak mencocok-cocokkan. Nggak boleh ngaji sejarah memerlukan akhlak baik. Tanggal sekian menurut Quran, nomor sekian, alamat sekian, nanti jatuhnya begini. Ah, ini kacau. Ini kacau nih. Kajinya mitologi nantinya. Nah, bukan begitu ya. Sejarah Minangkabau yang tertuang dalam beberapa fakta sejarah. Terdapat memang ada kekuatan prasastinya dan kaba tambo. Ya, itu yang perlu kita kaji. Dan yang paling penting, kultur dan adat. Kenapa material? Kenapa ke pihak ibu? Kenapa hanya ada di Minang? Itu buktinya murni suku. Yang lainnya pecahan karena banyak bergaris bapak. Betul Pak ya? Kalau yang murni kan sulit tercampur Pak. Kalau sudah ibu ya ibu dari sananya. Agama pun nggak bisa masuk. Mau merubah? Enggak kan? Berarti itu memang murni. Berarti Minangnya tuh, Melayunya tuh tua. Hanya satu-satunya di sini ya. Setuju ya? Logika kita tambah ya. Bukti bahwa kita Melayu proto tuh tua. Karena kita memakai garis ibu. Ada garis bapak? Nggak ada. Ya. Garis bapak itu terkontaminasi ya. Fakta sejarah, prasasti, kaba, adat, tradisi bisa kita gali untuk mengetahui asal usul Minangkabau, nenek moyang, dan tabiat kita beragama, karakter kita sebagai manusia. Ini penting kita pahami. Itu disebut mengenal diri, mengkaji tubuh. Ya. Maka kita akan mengenal pencipta. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal diri, mengenal karakter, mengenal unsur belakang kita, karuhun kita, orang tua kita, nenek kita, suku kita. Berarti kita mesti kaji Minangkabau asli.
Dari sisi adat, budayanya juga akan Andong bahas secara selayang aja karena bisa memakan waktu kalau kaji sejarah. Ini udah masuk bab 3 ya. Mungkin bab 5 habisnya ya. Nanti sudah bab 5 mungkin kita langsung masuk ke manakib. Semoga Allah meridhoinya dan bisa dijadikan introspeksi kebiasaan tabiat kita sebagai suku Minang yang ujungnya terkait dengan ulil albab. Arti ulil albab ada orang yang menggunakan akalnya. Ya. Nggak enak ya kalau kita hidup tidak menggunakan akal kan. Nah, ya. Kalau kita ingin menggunakan akal, ya, kita mesti gimana, Pak? Jujur. Kejujuran kuat, adanya faktor akidah, iman. Semuanya terhimpun dalam akhlak. Mengungkapkan sejarah harus berakhlak baik, jujur, maka akan ketemu. Ya. Sampai Pak? Nanti disebut Gajah Mada dari Lubuk Alung. Nah, karena dia orang Lubuk Alung. Kan kacau nanti kan? Makanya banyak yang menafikan. Oh, nggak bisa Gajah Mada itu dari Palembang. Oh, Sriwijaya nggak ada, itu fiktif. Yang boten-boten aja. Profesor lagi. Kejujurannya. Di sini nggak ada faktor kepentingan. Hanya untuk memahami dalam faktor akhlak. Memerlukan kejujuran. Kita bahas sandarannya. Kalau ingin jujur, baca ini dulu. Nah, kalau ingin cerdas kepalanya, baca ini dulu. Quran surat Yusuf 111. Kemarin udah dibaca, tapi ulang lagi. Laqad kana dimulainya. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setuju Pak? Ini bukan sandarkan kepada Nabi Yusuf, kitab-kitab sebelumnya. Jadi Tambo itu timbul sebelum Islam masuk loh. Sampai Pak, jadi dasar Quran itu. Ada kebenarannya juga di Tambo, di Hikayat, cerita orang lama, bisa dipakai sejarah. Tapi memang terkontaminasi. Disinilah kecerdasan kita memerlukan kebersihan hati. Begitu membahasnya. Jadi membahas sejarah sama kita juga tidak bisa sembarangan. Memerlukan akhlak yang baik. Ya, kalau sembarangan nanti merebab, Pak. Nah, merebab sako dulu lah, nanti keluar tuh kan, tapi gue nggak begitu, ya. Ini pentingnya. Nah, coba terkait sambungannya ya. Akal manusia bisa mendapatkan fakta kebenaran kalau apa Pak?
kalau dikolerasikan dengan akhlak. Setuju, Pak? Akal manusia bisa mendapatkan fakta kebenaran kalau korelasinya dengan akhlak. Itu betul? Betul kan? Nah, iyalah. Kalau akhlaknya kacau, akal pun kacau. Nah, akal ini terkait dengan kalau mentok dengan iman. Iman harus kuat kepada petunjuk wahyu. Itulah yang disebut Quran. Dasarnya mana? Ya. Enggak ngakal-ngakalin. Ya. Dasarnya Al-Ahzab 23 24. Dibaca dulu. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau fakta sejarah dirubah, sebenarnya hukumnya berat, Pak. Sangat berat, resiko. Jadi itu terkait nanti dapat azab loh. Jangan rubah sejarah, Pak. Sejarah kita mengerikan, Pak. Banyak sekali kontaminasi yang mengaburkan. Kalau seorang Umar mengaburkan sejarah, lihat aja hasilnya nanti, Pak. Bahaya itu. Jadi Bapak jangan coba apa yang sudah terjadi itu kita robah. Jangan. Nih ya Pak ya. Bapak kalau sudah murni begitu ya begitu. Betul kan? Makanya tato itu haram. Merubah ciptaan, merubah kejadian. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kalau yang sudah terjadi belakangan, apa adanya jujur gitu, sampaikan. Karena itu berefek kepada keseimbangan. Duduk ya. Kalau Bapak hitam ya hitam aja gitu. Nggak mungkin hitam jadi putih kan? Bahaya ini. Ini ada gitu kita ngaji sejarah. Gunanya itu ada kejujuran. Kita ngelihat di Mbah YouTube, Mbah Google, coba Pak, fakta sejarahnya itu kalau kita cerdas, aduh, ngerian dong. Berarti dia nggak ngerti dasar Islam. Ya. Resiko yang mengandung ajab langsung adalah merubah fakta sejarah yang sudah terjadi. Tunggu aja Pak. Ya. Seperti politik, sangat beresiko Pak. Ya, sangat beresiko kalau tidak siasahnya ke Islam ya. Nah, itu Anu ingatkan aja. Coba dibaca Al-Ahzab juga yang 70. Coba 70. 70 agak cenderung mesti diamalkan ya.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kata kita harus benar. Kebenaran kata terkait yang sudah terjadi. Begitu juga membaca sejarah. Jangan diganggu dengan tidak adanya fakta. Ya. Fakta adat kita mesti bahas. Fakta tradisi kita pun harus bahas. Bukti prasasti mesti kita ketahui. Baru kita bisa berkata sebenarnya. Setuju, Pak? Sangat banyak orang mengobok-obok sejarah. Mengakibatkan pengaruhnya sangat kuat terhadap generasi penerus. Ya. Jadi kalau bapak-bapak mempunyai aib yang jelek, ya, kepada anak, sembunyikan menurut agama. Walaupun kita diri sendiri. Ya. Jangan digamblang dibuka. Faktanya akan berpengaruh terhadap keturunan. Setuju ya? Ini pernah Nung kaji. Ini sangat penting. Jadi bukan takut. Nah, ya. Termasuk dosa besar, Pak, kalau kita membuka aib orang lain, apalagi aib sendiri. Kadang kala dalam canda kan sering buka aib sendiri. Ada yang dulu preman, Pak, mabuk, jangan macam-macam Jawa, anak gilo itu kok. Yo kekacau kok. Beko pas anaknya mabuk, apa dan juga itu gitu. Kamanga. Kacau nak, sering jadi contoh. Hati-hati. Jadi itu tutupi, ya. Fakta yang jelek, kalau ada yang nanya, sampaikan. Saya pernah dosa dulu. Itu kejujuran. Sampai paham ya? Tutupi tapi bisa dibuka kalau ada yang nanya. Gitu ya. Terkait kaji kemarin, bukti bahwa kita ini Minang ini kuat dalam faktor bio, induk, sumber. Orang Minang itu pencipta seluruh kerajaan di Nusantara, bahkan di Asia. Termasuk menciptakan raja-raja. Wah, nah ini ego juga. Enggak, orang berangkat di Sunda, ngapain puji orang Minang ya. Tapi kenyataannya begitu, kita mesti jujur. Pertama, sebut. Adanya Damasraya karena sebab adanya Pariangan. Ya. Adanya Sriwijaya karena sebab ada Pariangan. Tanpa ada Pariangan nggak ada Sriwijaya. Nggak ada Damasraya. Kemarin untuk masalah Sriwijaya udah Anung bahas. Baca aja risalahnya. Nah, kita bahas yang kedua. Yang kedua, putra Minangkabau lainnya yang duduk di tampuk kekuasaan adalah Kalagemet. Kalau Gemet. Kalau Marayap. Bakso mah bakso awak juga. Orang awak kok acuk menyandar-nyandarkan kepada alam. Karena kajinya ke alam. Gajah Mada, Kalagemet katanya. Anjing Mualim. Betul kan? Nggak ada di lain nggak ada. Namanya Kalagemet. Kalagemet itulah yang disebut Jaya Negara. Gelarnya Jaya Negara. Jaya Negara adalah yang menjadi raja kedua Majapahit. Apa? Jadi kalau ditanya Majapahit dari mana? Minangkabau, bro. Heboh beko kalau disampaikan luar. Nggak mau tahu. Pertama Sriwijaya. Baka indah Melayu aslinya di awak, Pak. Dari sononya datangnya kemari. Ya. Kalau nan asli bisa jadi ya. Orang Minang sulit digalehan ya. Menggale urang teh karjunya. Di Jawa nya ciptakan Majapahit. Di Palembang nya ciptakan Sriwijaya. Lalu ke Sarawak nya ciptakan Brunei Darussalam. Lalu ke Aceh nya ciptakan Kesultanan Aceh. Lalu ke Siak nya ciptakan Siak Indragiri. Lalu ke merantau ke negeri Malaysia ciptakan negeri Sembilan. Lalu ke apa? Kanandake ko Indropuro. Itu orang Minang, Pak. Ujungnya jadi raja. Pak, kok awak masih iko jo jomblo, saya kacau, Pak.
apaan yang diandung? Bionya kue. Tagih lah. Ya, itu gunanya kita bahas. Putra Minang kedua Kalagemet. Yang pertama sudah kita bahas. Ini yang kedua kan? Nah, yaitu yang mendirikan kerajaan Sriwijaya Dapuntahiang Srijaya Nasa. Itu dia, Sriwijaya. Dipercaya sebagai pendiri imperium besar kerajaan Sriwijaya yang menurut Tambo Alam Minangkabau, Dapuntahiang berasal dari lereng Gunung Merapi yang kemudian melakukan migrasi bersama sejumlah penduduk asli setempat yang dari Payakumbuh, Minang Jo, dari Payakumbuh, Minang, tapi adalah dulu. Ya. Bagabung, percampuran dengan Melayu, Manaruko mengalirin Sungai Kampar dari pedalaman Minangkabau. Nah, ya, itu akhirnya dari Sungai Kampar sampai ke Musi. Ya. Beliau tidak mendirikan kerajaan. Apa sebab? Karena sifatnya kedatuan. Sifat kedatuan itu sifat raja yang tidak perlu duduk, Pak. Tukang apa? Tukang jalan. Arti kata ngaprak atau ngaprak. Kalau orang Sunda, ngaprak itu kalau di presiden awak namanya apa? Pai jalan-jalan. Itu orang Minang tuh hobinya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tuh sampai. Ya, itu nggak ada ritus. Nggak ada bukti. Ciptakan, datang satu tempat, ciptakan kultur. Tata aturan. Gitu Minang. Maka sulit mencari tempat di Minang. Ya. Adapun tempat itu diciptakan oleh Aditya Warman dari Sang Hyang dulu. Ada satu di Pariangan. Kerajaannya besi semua bangunannya. Terkait Julkanan yang pandai di besi. Besi itu mudah hancur, Pak. Masih kuat kayu. Ya, bata, batu. Besi sabantase, latan di luar Pak, keropos loh, Pak. Jagonya itu, makanya sulit mencari bukti secara prasasti atau bukti kebendaan. Ya, itu di Minang. Begitu juga Sriwijaya. Karena kultur Minang begitu. Jagonya besi. Jadi pandai besi itu orang awak sebenarnya, Pak. Itu pandai besi. Jadi jangan Empu Gandring orang Minang, enggak. Nah, jangan Empu Gandring orang apa kok? Orang dari mana lah, enggak tahu lah. Jadi kita lanjut dulu. Raja Kalagemet merupakan Raja Majapahit kedua yang memerintah pada tahun 1309-1328, abad 13. Kalagemet bergelar Sri Jaya Negara, beribu Dara Petak. Siapa ibunya? Dara Petak, seorang prameswuri yang berasal dari kerajaan Damas Raya. Ya, nah, pada masa berkuasa dia mengangkat saudara sepupunya yang juga keturunan Minangkabau, Aditya Warman. Dara Jingga kawin dengan Mapatinya. Ya, itu benar ada di prasasti. Ya. Jadi Anda berani ngomong benar karena ada bukti. Ada prasastinya. Nah, Aditya Warman adalah putra dari Dara Jingga, permasyuri Damas Rayanya yang bersemamakan Adiwaya Warman. Itu adalah patihnya sebelum Gajah Mada daripada Jaya Negara. Dikawin, dikasihkan. Adiwaya Warman ini pernah merantau ke Damas Raya yang disebut Pamalayu. Pamalayu itu bukan nyerang, bro, ya. Hati-hati, sejarah menyebutnya penyerangan dari Majapahit. Mana mungkin Majapahit berani? Itu dia minta kerjasama karena sudah meluas. Begini, tiap Allah menciptakan kerajaan power selalu menciptakan saingan. Dua, wilayah seberang ke Sumatera sini itu kekuatannya Damas Raya, bukan Sriwijaya. Damas Raya itu sampai ke Champa. Ya, Champa itu mendekati ke Thailand ke atas sampai ke yang disebut Jazirah India. Bayangin Damas Raya itu nan ibu kotanya Ketek. Kok dulu pernah jaya, Pak? Itu wilayah sini. Wilayah ke sini baru Majapahit. Ibarat Uni Soviet, ada Amerika. Selalu dua. Begitu, Pak. Ya. Generasi awal superpower dua itu.
Damasraya, Majapahit. Ya. Jadi kalau ditanya mana dulu antara Sriwijaya dengan Damasraya? Damasraya dulu ada keberadaannya. Damasraya itulah nanti dari Damasraya karena paceklik, itu kan daerah paceklik Pak, daerah sana. Maka dia merantau, menyisir masuk ke Pagaruyung. Itu karena paruh makanan, ya, ke Pagaruyung, menyusur kembali sampai ke Kampar, Muaratakus. Nggak jadi balik lagi, tidak menciptakan kehunian karena berat medan dengan gajah. Banyak binatang buas. Jadi faktanya logika. Buktinya ada, tercatat itu. Prasastinya. Di Kubu Raju ada prasasti itu tercatat. Kalau bisa baca silakan. Baca aja. Jadi Anda cerita jujur aja ini. Ya. Jangan boten-boten ya. Kok kita dibodoh-bodohin ya? Ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Adiata Warman sudah tahu. Kawin dengan ibunya Dara Jingga. Dara Jingga beradik kakak. Punya kakak Dara Petak. Dara Petak kawin dengan raja yang menciptakan Majapahit, Raden Wijaya. Iya kan? Betul kan? Punya anak Jaya Negara. Maka dia jadi raja kan? Kan berhak kan? Nah, disitulah timbul yang disebut pemberontakan pada masa itu. Karena menganggap satu-satunya permaisuri yang di luar dari orang Jawa adalah Dara Petak Sumatera. Di situ jadi masalah sama pembesar Jawa. Maka Jaya Negara termasuk raja yang tidak disenangi. Setelah itu baru dia menggeserlah supaya kuat Jaya Negara ini, digeserlah, diambillah Mahapati pengawal dari Dara Jingga Dara Petak yang disebut Gajah Mada. Gajah Mada ini sudah menjadi abdi di Damasraya. Damasraya dengan sungai penuh dake ya enggak sebetulnya enggak. Namanya sih Gajah Mada. Wajar nyo. Jadi pengawalnya dua rajo itu kan. Nah, ya itu. Itu ada di mana? Di Tambo Kerinci. Namanya Tambo Hilang. Tambo Hilang. Tambo Hiang. Tahu Hiang? Ada nagari Hiang di situ. Namanya Tambo Hiang. Tak catat itu. Namanya apa? Tambo Hiang. Hiang kalau tidak salah mungkin ada kampung Hiang di aku. Biasanya kalau nama itu ada nama kampung. Tambo Hiang itu masih ada. Dalam posisi strategis dia Aditya Warman yaitu naik jabatan menjadi Wreda menteri lah di setelah geseran waktu. Menteri Kerajaan. Dalam Perdana Menteri ini dia kalau ibarat pada Gajah Mada itu karena strukturalnya udah bagus sama dengan Menteri Luar Negeri. Nah, ya. Dikirimlah beliau ke daerah Cina. Kenapa? Karena terkait dengan hubungan kakeknya, kakek Gigir. Jadi dulu waktu zaman Zulkarnain si bungsu suruh ke Sumatera, bertemu Sirangka dan Badangkang. Karena masih itu zaman masih banjir bandang. Talie Gunung Marapi Sagadang Kaluitie menurut Tambo. Benar itu. Nah, salabinya kacau. Maka Rajo di Rajo itu yang dari turunan Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini enggak kamarantau kamari, bro. Iskandar Zulkarnain nongkrongnya di Chola, India. Itu disebut Yajud Majud, nyuserang taruh itu di Quran. Yajud Majud, kemarin udah dikaji, ya. Itu ngatasi itu. Anaknya supaya selamat karena gempurannya kuat, maka dikirim tiga-tiganya suruh merantau. Ya, yang satu balik lagi ke pangkal Banua Ruhum, yang satu ke Cina, yang satu ke Swarna Duipa. 3. Ya. Nah, itulah. Jadi Aditya Warman suruh ke Cina. Kakek Indo nomor 2. Belajar situ. Setelah di Cina, di baun Minangnya kareh, Pak. Ingin lapeh, Pak. Ada ndak bisa kok.
Den orang Minang mah, Den mesti jadi rajo katanya. Tabang lah Kak, Damas Raya, Aditya Warmanto. Sampai bisa jadi raja. Entah baat caronyo, padahal permaisuri dari, betul ada Sangkoi Pae, adiknya kan. Iya. Nah, jadi raja, supaya jangan ribut perpecahan, yang geser lah Kak, Batu Sangkar. Ya, paham itu? Maka ada Pamalayu. Pamalayu itu kerjasama kan sudah kuat. Tidak ada peperangan. Kalau ada peperangan pasti ada bukti prasasti. Pamalayu itu peperangan. Jadi yang awal ada Pamalayu peperangan itu zaman Sriwijaya. Itu udah lama ya kejadiannya. Zaman Singosari ya, ingat itu. Beda lagi. Setelah pergi ke Tiongkok, Aditya Warman putra Dara Jingga, ya kembali lagi ya dalam posisi strategis itulah pada tahun 1347 dia pulang kampung ke Sumatera dan mendirikan kerajaan berpindah ke Pagaruyung. Ya, kerajaan ini merupakan penerus Wangsa Mauli. Wangsa Mauli itu Wangsa Iskandar Zulkarnain disebut pada itu Wangsa Mauli. Bahasa Qurannya Iskandar the Great yang agung Zulkarnain. Berarti sudah ada di Quran. Kalau sudah bergeser ke Quran, mau debat apa ente? Ayo. Silakan buktikan. Di surat Yusuf ada itu. Ya kan? Itu bangsa Mauli. Hebat ya. Bukan nabi ya. Iskandar Zulkarnain bukan nabi. Ya. Jadi tiap daerah kultur pasti diabadikan oleh Quran. Termasuk salah satunya yang bukan nabi diabadikan Quran siapa? Imron. Larinya kemana? Persia. Zulkarnain larinya mana? Minang, Asia Tenggara. Jadi ada 3. Satu lagi siapa? Selain Imron. Lihat sendiri Quran ada itu yang diabadikan. Bukan nabi. Kita lanjut dulu. Pada abad ke-14, tadi kan 13, naik, pertengahan 50-an, 1350. Kerajaan Pagaruyung memiliki daerah taklukan langsung aja. Hampir seluruh wilayah Sumatera, semenanjung Malaysia, kuasaannya atas Nusantara Barat. Ini merupakan balance of power bagi Majapahit. Egois pemerintahan pada orang Jawa, Mataram, Pagaruyung seolah-olah takluk politik. Padahal kekuatannya hampir sama. Balance of power. Tiap abad pasti ada. Balance of power. 2. Majapahit berkuasa di bagian tengah Nusantara. Sedangkan wilayah Sumatera Timur adalah bagian Pagaruyung. Ya. Sejak itu Damas Raya karena Aditya Warman itu kuat menjadi daerah bawahan dari Pagaruyung. Pertama Damas Raya, kemudian Pagaruyung. Sebelum Damas Raya berangkat perantaunya dari Pariangan, ya, yaitu Maharajo di Rajo, ya. Damas Raya, dari Damas Raya menciptakan Pagaruyung. Gimana ya? Gitu ya. Jayanegara dan Aditya Warman. Tokoh Majapahit lainnya yang dipercaya berasal dari Minangkabau. Ini termasuk di sini adalah Gajah Mada. Tadi sudah disampaikan, ya. Walaupun tidak raja, tapi ini mempengaruhi sisi sejarah Nusantara. Setuju? Ada yang disebut motivasi untuk menyatukan. Palapa. Itulah Gajah Mada ya. Nama yang mengikuti genre jago silat Minangkabau seperti Harimau Campo, Gajah Tongga, Anjing Mualim, Mada, itu nama Minang. Logika kita begitu. Namanya aja Gajah Mada, nggak ada ya orang lain yang namanya Mada. Merupakan putra seorang pendekar Minangkabau yang berasal dari daerah Kerinci, ya, untuk mengantarkan sebagai penggawa Dara Petak dan Dara Jingga yang pergi ke Majapahit
mengawal dua putri Damasraya ini karena rasa terima kasih dari raja pertama dalam kerjasama dan dikasihnya patung Amoga Paca dari waktu itu dari dari Raden Patah, ya, bukan Raden Patah, Hayam Wuruk waktu itu. Asal usul Gajah Mada memang penuh misteri tanda tanya. Hingga saat ini belum kesulitan sejarawan yang berhasil mengungkap kelahiran dan kematian tokoh besar tersebut. Kecuali hanya dari data yang tertulis di Tambo Minang dari Kerinci yang disebut Tambo Hiang. Semuanya dugaan awal saja. Yang jelas Gajah Mada merupakan simbol kebesaran Majapahit dan persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Beliaulah pencetus dan ide pencitraan sampai membuktikannya, ya. Ketika ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada masa pemerintahannya, ya, kejadiannya ini, ya, pemerintahan menjadi petunjuk patih penuh adalah pada masa Hayam Wuruk. Dalam Sumpah Palapa yang sangat fenomenal, ia bernazar, indak makan karambi den, sabalum basatu Nusantara. Ma ado najarnya jo karambi kecuali orang Minang. Kalau di situ najarnya juga apa? Nggak makan daging, nggak makan nasi. Kalau orang Minang, karambi ya Pak, santan. Nah, logika lah, ya. Setuju Pak? Itu sebenarnya orang-orang tahu. Ya. Budaya, tradisi, pola makan. Itu buktinya ya. Namun janjinya tersebut sebenarnya tidak terwujud. Terwujudnya itu ada ramalan kemudian setelah terjadi Sumpah Pemuda. Ya. Hanya separuh Pak terwujudnya waktu Gajah Mada. Terjadinya ada tercatat di sana waktu Sumpah Pemuda zaman Soekarno, dan Soekarno itu tahu akan terwujud pada Sumpah Pemuda hari mendekati sebelum hari kemerdekaan ya, kalau nggak salah ya, 1928 benar-benar terwujud dalam sebuah ikrar yang dikenal Sumpah Pemuda, dan itu tercatat di Negara Kertagama Sumpah Pemuda itu ya. Bahasanya nung lupa ya, betul, tahunnya pun tercatat sekian saka, jatuhnya di 1928, padahal jauh sebelumnya ya. Jadi orang-orang dulu jago meramal bukan orang itu santiangnya. Sebetulnya ilmu itu ilmu menembus yang disebut kodok kadar ya, di Islam ada. Aduh ini akan bahas berikut pintar. Kalau mati saja takui kacau dia doang kan. Ya. Pas tahu mati wakatunya alah kacau hidup di Mas Haji sih. Ya. Jadi begitu. Jadi itu yang perlu andung bahas sebagian besarnya dari Gajah Mada. Yang ketiga, satu udah Sriwijaya, yang kedua sudah Majapahit terkait Gajah Mada kan. Yang ketiga, kira-kira siapa Pak yang ketiga?